anak SD pun bisa mempelajari kasus ini ya. Anak SD pun bisa. Masalah-masalah apa saja yang terjadi pada kulkas 2 pintu. Saya animasinya kulkas 1 pintu ya. Nanti kedepannya saya akan siapkan kulkas 2 pintu ya, serta mesin cuci otomatis nanti akan saya siapkan. Masalah yang pertama adalah atas dingin, bawah tidak. Atas dingin, bawah tidak dingin. Oke. Langsung saja apa saja yang harus kita lakukan kalau ketemu dengan kasus atas dingin, bawah tidak dingin. Ini saya ngambil animasinya kulkas 2 pintu ya, kulkas 1 pintu. Kalau di kulkas 2 pintu ini nanti ada ininya ya teman-teman ya. Kalau kulkas 2 pintu nanti ada sketnya dia. Kalau kulkas 2 pintu ada sketnya dia. Di atas ada evap, di bawahnya ada ruang refrigerator ya. Kalau kulkas 2 pintu. Sekarang yang saya akan bahas masalah apa saja ya. Masalah apa saja yang harus kita fokuskan kalau ketemu dengan kulkas 2 pintu, atasnya dingin, bawahnya tidak dingin. Oke? Langsung saja to the point. Saya yakin teman-teman semuanya pasti yang mempunyai jiwa teknisi pasti bisa menyerap apa yang saya katakan. Yang pertama teman-teman bongkar di sini nanti kan di sini kan ada covernya nih ya. Di sini ada covernya teman-teman ya. Cover untuk evap. Ya, cover untuk evaporator di sini ada covernya. Ini ada bongkar. Oke, ini ada bongkar. Ada bongkar, kemudian nanti Anda akan ketemu dengan spare part seperti ini teman-teman. Ya. Ini yang disebut dengan defrost atau bimetal. Ya. Anda ganti ininya, defrost, kemudian Anda ganti juga alat ini nih, heater ya. Dan yang ketiga Anda ganti alat ini nih. Ini adalah timer ya. Timer kulkasnya ini nih. Heater tempatnya di mana? Heater tempatnya adanya di bawah sini teman-teman ya. Heater tempatnya di bawah sini nih. Nah, di bawah sini dia. Adanya di bawah. Oke, adanya di bawah evaporator ya. Di bawah evaporator adanya di bawah sini. Ini Anda ganti, oke. Anda ganti ininya. Anda ganti ininya, teman-teman ya. Ada ganti defrostnya, kemudian Anda ganti timernya. Kedudukan ini di mana Mas Andre? Nah, ini yang agak-agak bingung teman-teman. Ini kedudukan timer ini adanya di sini teman-teman. Kalau 2 pintu ya. Kalau 2 pintu adanya di sini nih teman-teman nih. Oke. 2 pintu adanya di sini nih. 2 pintu adanya di sini. 1 ada di sini. Yang kedua, kemungkinan kedua ada di timer ini ya, timer kulkas ya. Ada di sini teman-teman ya. Ada di sini nih. Kemungkinan gua ada di sini, dia nempel di sini nih. Dia ada covernya gitu ya. Ada covernya gitu. Anda ganti itunya, masalahnya selesai. Oke? Anda ganti itunya, masalahnya selesai. Ya. Dicatat ya. Kalau misalnya atas dingin, bawahnya tidak dingin, Anda ganti heaternya, defrost, kemudian timer. Masalahnya selesai. Oke? Kemungkinan besar Anda nggak bakal bolak-balik lagi ke rumah konsumen. Ya, ini versi yang timer. Oke? Yang pertama sudah selesai teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Anda ketemu dengan kasus atas dingin, bawah tidak dingin, yang harus Anda ganti ya adalah defrost, kemudian heater, dan timer. Oke, seperti itu teman-teman ya. Yang pertama sudah paham, kemudian yang kedua mati total. Apa yang kita lakukan kalau ketemu kulkas 2 pintu mati total? Di sini maksudnya mati total adalah lampunya tidak nyala ya. Lampunya nggak nyala. Lampunya nggak nyala, kemudian mesinnya juga nggak hidup. Di bawah kan ada mesin nih. Kalau kulkas pasti di belakangnya, di bawahnya ada mesin seperti ini. Nah, mesinnya Anda pegang nggak hidup sama sekali ya. Mesinnya Anda pegang nggak hidup sama sekali. Kemudian lampunya juga nggak hidup. Ya. Lampunya juga nggak hidup. Apa sebenarnya masalahnya Mas Andi? Kalau misalnya seperti itu, Anda fokuskan ke colokan Anda. Oke. Fokuslah ke ini teman-teman ya. Fokuslah ke colokan. Bisa jadi colokannya ini di sini ada yang lepas. Ya. Di sini colokannya ada yang lepas. Atau kabel Anda dari pangkal ketemu ujung, ketemu colokannya ya, ketemu ininya ya.
ini ada yang lepas atau rusak, Anda ganti, masalahnya selesai. Ya. Kalau ketemu kulkas mati total, itu bukan masalah timer. Oke. Bukan masalah timer, bukan masalah kompresor. Itu biasanya masalahnya ada di kabel aja bermasalah. Kabelnya Anda cek, nggak boleh satu pun ada yang putus. Oke. Silakan teman-teman dibagikan ya ke teman-teman yang lain agar semakin baik lagi teman-teman yang bisa belajar di sini, bisa bertanya di sini. Anda punya kulkas rusak, tanyakan di sini. Oke. Kulkas rusak, tanyakan di sini. Cek perkabelan. Tanyakan di sini, saya akan jawab kepada teman-teman secara gratis ya. Misi saya adalah bisa membantu teman-teman di luar sana cek kabel, kemudian ganti colokan ya. Itu kalau misalnya Anda ketemu dengan kulkas yang mati total. Oke. 2 pintu mati total, Anda fokuskan ke kabel ya. Mati total, cek kabel, ganti colokan. Itu masalahnya selesai. Kemudian selanjutnya, apa yang terjadi kalau misalnya ketemu dengan kasus lampu nyala tapi kompresornya mati? Oke. Lampu nyala teman-teman ya, tapi kompresornya mati. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya ketemu dengan kulkas 2 pintu, lampu nyala, kompresor mati? Oke. Kalau misalnya lampunya nyala, ini 1 pintu sih ya. Kalau misalnya lampunya nyala ya, lampunya nyala kemudian kompresornya mati, ininya mati teman-teman ya. Anda colokin nggak ada getaran sama sekali ya. Ini Anda colokin nggak ada getaran sama sekali. Yang harus Anda lakukan adalah proses penggantian terhadap ini nih. Ini timer ya. Timer ganti, kemudian ini diganti nih. Overload diganti. Overload ada di mana? Kalau timer kan tahu sendiri ya. Timer adanya di sini ya. Ada yang di sini, ada yang di dalam. Ini timer kulkas wujudnya seperti ini. Ini bentuknya di sini nih. Nah, ada ganti overloadnya, ada ganti timernya, nanti dia akan hidup lagi. Seharusnya seperti itu. Ya, biasanya masalahnya timernya sudah soak ya. Timernya udah soak ataupun overloadnya yang sudah mati. Oke? Timernya udah soak atau overloadnya yang sudah mati. Silakan teman-teman sambil dibagikan ya, sambil dibagikan ke teman-teman yang lain. Agar semakin banyak lagi orang-orang di luar sana yang kebingungan ya, ketemu dengan kulkas rusak, saya akan bantu ya. Anda punya kulkas rusak, tanyakan di sini, saya akan jawab gratis. Anda punya mesin cuci rusak, tanyakan di sini, saya akan jawab secara gratis. Oke, tidak dipungut biaya, silakan dibagikan. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah ngebagiin. Terima kasih. Saya doakan agar teman-teman yang udah ngebagiin bisa semakin lama bertambah ilmunya dan semakin lama bertambah rezekinya ya. Selanjutnya lampu nyala, kompresor mati, kita berarti fokusnya ke timer ya. Timer dan overload. Oke. Anda kalau kulkas ketemu lampu nyala, kompresor mati, Anda fokusnya ke timer dan overload. Selanjutnya nomor 4, ada bunyi cetak-cetek di kompresor. Oke. Ini kompresor ya. Ini kompresor kulkas ya. Ini kompresor kulkas, dia bunyi cetak-cetek. Jadi pada saat dicolokan dia bunyi cetak-cetek. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya terjadi bunyi seperti ini? Langkah awalnya teman-teman. Bunyi cetak-cetek ini berasal dari sini teman-teman ya. Ini adalah overload. Oke, ini adalah overload. Jadi bunyi cetak-cetek awalnya dari sini. Kenapa dicetak-cetek? Biasanya masalahnya yang umum terjadi, yang umum terjadi adalah relay Anda sudah koclak. Ini adalah relay. Oke, relay Anda sudah koclak, relay adanya di sini nih. Ya, nempel di kompresor. Di sini dia teman-teman ya. Di sini ada kompresor. Nah, di sini ada kompresor, di sini relay. Biasanya relaynya sudah koclak. Itu yang menyebabkan si kompresor nggak bisa hidup permanen. Solusinya gimana? Anda ganti relaynya teman-teman ya. Anda ganti relaynya, masalahnya selesai. Ya, Anda ganti relaynya, masalahnya selesai. Itu yang umum terjadi ya. Itu yang umum terjadi kalau misalnya Anda ketemu dengan kasus kulkas 2 pintu yang hanya bunyi cetak-cetek. Ya, jadi ini Anda fokuskan ke relay. Silakan dibagikan teman-teman. Silakan dibagikan ke teman-teman lain agar semakin banyak lagi orang-orang di luar sana yang bisa saya bantu. Anda punya kulkas rusak, tanyakan di sini gratis. Anda punya mesin cuci rusak, tanyakan di sini gratis. Ya, saya akan berikan ilmunya kepada teman-teman secara gratis. Selanjutnya
atas dan bawah beku. Oke, atas dan bawah. Apa yang kita lakukan kalau misalnya ketemu dengan kulkas atas dan bawah beku? Oke, jadi kita ambil animasi, ini adalah kulkas satu pintu. Nanti teman-teman ketemu juga dengan kulkas dua pintu ya. Di kulkas tersebut atas dan bawah ya, jadi telur-telurnya itu ikut beku teman-teman ya. Atasnya beku di bagian batu es, kemudian bawahnya juga di bagian telur-telur ikut beku. Apa yang Anda ganti kalau misalnya ketemu kasus seperti ini? Yang harus Anda lakukan adalah proses penggantian terhadap termostat. Ini teman-teman, ininya yang rusak. Kalau misalnya atasnya beku ya, kalau misalnya atasnya beku, bawahnya beku, berarti ininya yang rusak. Ini adalah termostat. Termostat teman-teman tahu sendiri ya, yang suka teman-teman puter ya, yang suka Anda puter. Kalau dinginnya kecil, dinginnya sedang, dinginnya dingin banget, itu kan yang ngatur adalah ini. Ini biasanya sudah tidak sensitif, yang menyebabkan terjadinya pembekuan terhadap ruang atas dan ruang bawah. Ya, kalau ruang atas beku, ruang bawah beku, berarti Anda ganti termostatnya. Oke. Termostat ya. Selanjutnya silakan teman-teman yang mau dulu dah. Selanjutnya kita ketemu dengan kulkas nyetrum. Oke, kenapa apa yang harus kita lakukan kalau ketemu dengan kulkas yang nyetrum? Pertama, kalau kulkas dua pintu nyetrum itu pertama kali Anda cek adalah di sininya teman-teman ya. Anda cek di sininya. Anda cek dengan multitester skala kali 10. Untuk teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Silahkan direspon apakah suaranya terdengar dengan jelas atau putus-putus. Anda ukur di sini ya, Anda ukur di sini antara CRS. CRS skalanya Anda ukur ya. Skalanya Anda ukur di sekali 1K ya. Kali 1K. Ini soket ininya Anda lepas ya, soket yang overload sama relay Anda lepas. Soket yang ini Anda lepas ya. Ini kan ke sini ya, teman-teman ya. Nah, ini kan ke sini nih. Anda lepas. Anda lepas dua-duanya. Anda lepas. Kemudian Anda ukur antara titik ini atas ketemu body ya. Atas ya. Ini kan ada dua nih. Hitam, merah. Hitam, merah. Anda ukur ke sini. Kalau misalnya ada yang naik, ada yang nyambung, berarti kompresor Anda yang sudah nyetrum. Tapi kalau nggak naik, ya kalau nggak naik, berarti masalahnya ada di sini teman-teman, di dalam ya. Masalahnya ada di dalam. Biasanya terfokus pada alat ini nih. Ini namanya heater. Oke. Biasanya heaternya sudah pecah. Oke. Heaternya sudah pecah. Nah, heater adanya di sini ya. Heaternya di sini ya. Nah, di bawah evap ya. Dua pintu di bawah evap. Heaternya sudah pecah. Itu yang menyebabkan kompresor kulkas Anda nyetrum ya, kulkas Anda nyetrum. Jadi yang Anda fokuskan adalah mana tadi pulpennya? Mana pulpen saya tadi? Silakan buat teman-teman yang mau bertanya silakan. Dan terima kasih yang udah ngebagiin. Anda cek heater ya. Heater dan kabel. Oke. Kalau misalnya nyetrum, Anda cek heater dan kabel. Silakan buat teman-teman, silakan yang mau bertanya, silakan bertanya. Dan terima kasih yang udah ngebagiin live ini. Terima kasih. Saya doakan agar teman-teman yang udah ngebagiin bisa bertambah lagi ilmunya dan bertambah lagi rezekinya ya, agar saya bisa bantu lebih banyak orang. Anda punya kulkas rusak, tanyakan gratis. Anda punya mesin cuci rusak, tanyakan gratis. Saya akan jawab ilmu saya kepada teman-teman. Saya berikan ilmu saya kepada teman-teman secara gratis ya. Selanjutnya masalahnya mesin hidup tapi tak dingin. Nah, ini mesin hidup tidak dingin. Oke, selanjutnya adalah kasus mesin hidup tidak dingin. Apa yang kita lakukan kalau misalnya ketemu mesinnya hidup tapi tidak dingin? Jadi gini, kulkasnya hidup teman-teman ya. Kulkasnya hidup nggak ada masalah. Kulkasnya hidup nggak ada masalah. Oke, kulkasnya hidup nggak ada masalah. Tapi pada saat diraba dalamnya, oke, pada saat diraba dalamnya ini tidak ada dingin sama sekali teman-teman ya. Tidak ada dingin sama sekali. Apa yang harus kita lakukan kalau ketemu kasus seperti ini? Yang harus Anda lakukan adalah Anda cabut colokannya selama 2 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam, kemudian Anda colokin lagi teman-teman. Kalau misalnya
pada saat Anda colokin ininya panas, ini kan pipa yang ke atas nih. Nanti anda akan ketemu pipa yang ke atas. Namanya pipa kondensor.